Penjaga malam di hutan. Di sebuah hutan terpencil yang jauh dari keramaian, ada sebuah pos jaga kecil yang hampir terlupakan oleh waktu. Tempat itu dulunya merupakan jalur strategis saat perang besar terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, pos itu lebih sering sepi, hanya digunakan sesekali oleh tentara yang bertugas untuk berjaga. Suatu malam, Andi, seorang tentara muda yang baru beberapa bulan bertugas, ditugaskan untuk berjaga di pos tersebut. Malam itu gelap gulita, hanya ditemani oleh suara angin yang menggerakkan dedaunan, dan sesekali suara binatang hutan yang samar terdengar di kejauhan. Andi duduk di dalam pos, matanya terjaga, meskipun rasa kantuk mulai menyerang. Di tengah keheningan, tiba-tiba Andi mendengar suara langkah kaki di luar pos. Langkah itu terdengar berat, seolah seseorang sedang berjalan dengan beban yang besar di pundaknya. Andi segera meraih senapan dan mengintip keluar melalui celah kecil di dinding pos. Matanya terbelalak ketika melihat seorang pria berpakaian seragam tentara tua, yang jelas bukan dari zamannya. Pria itu berjalan perlahan, matanya kosong, pandangannya lurus ke depan. Andi merasa jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk tetap diam dan menyaksikan. Pria itu terus berjalan hingga berhenti di depan pos, berdiri di sana sejenak. Lalu dengan suara serak dan pelan, ia berkata, "Aku masih menunggu, regu penjemput, tapi mereka tidak pernah datang." Setelah mengucapkan kalimat itu, pria itu menghilang begitu saja, seolah larut dalam kegelapan malam. Andi terpaku di tempatnya, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Malam itu berlalu dengan perlahan. Andi tidak bisa tenang, pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan pria tersebut. Bahkan setelah ia kembali ke markas, sosok pria itu selalu muncul dalam benaknya, terutama saat malam tiba. Hari-hari berlalu, namun Andi tidak bisa melupakan pertemuannya dengan hantu tentara tersebut. Setiap malam, ketika ia mulai tertidur, bayangan pria itu muncul dalam mimpinya, berjalan dengan langkah berat, mengulang-ulang kalimat yang sama, "Aku masih menunggu, regu penjemput." Waktu berlalu, dan Andi merasa semakin terganggu. Ia seringkali terbangun di malam hari dengan keringat dingin, merasakan kehadiran sosok itu meski di tempat lain. Kemanapun ia pergi, seolah-olah pria itu mengikutinya, menghantuinya dengan rasa penyesalan dan penantian yang tak kunjung usai. Setelah bertahun-tahun dihantui oleh sosok itu, Andi akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pos tempat ia pernah berjaga. Ia menemukan catatan lama yang menyebutkan bahwa pos itu pernah menjadi tempat pertempuran sengit, dan banyak tentara yang tewas di sana. Salah satunya seorang komandan yang regunya hancur dan tidak pernah dijemput. Dengan hati yang berat, Andi memutuskan untuk kembali ke pos tersebut. Kali ini, ia membawa niat untuk menenangkan arwah yang telah mengikutinya selama ini. Malam itu, di tempat yang sama di mana ia pertama kali melihat sosok pria itu, Andi berlutut dan berdoa, memohon agar arwah tersebut bisa menemukan kedamaian dan tidak lagi terjebak dalam penantian yang sia-sia. Andi pun berbicara seolah-olah tentara itu berada di hadapannya. "Aku tahu apa yang akan kukatakan akan membuatmu marah. Tapi kenyataannya kau sudah mati berpuluh-puluh tahun yang lalu. Regu penyelamat tidak pernah datang dan semua anggotamu gugur. Sekarang relakanlah apa yang terjadi dan pergilah dengan tenang." Setelah selesai berdoa, Andi merasa ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya. Udara malam terasa lebih hangat, dan hutan yang tadinya terasa menyeramkan kini tampak lebih tenang. Tidak ada lagi bayangan. Tidak ada lagi bisikan di telinga. Andi tahu bahwa pria itu akhirnya telah menemukan kedamaiannya. Sejak malam itu, Andi tidak pernah lagi dihantui oleh sosok pria tersebut.
Ia kembali menjalani hidupnya dengan tenang, menyadari bahwa terkadang arwah yang tersesat hanya membutuhkan sedikit bantuan untuk menemukan jalan pulang.